dengan video syur yang diduga anggota dewan kita sendiri. Tanggapan kita seperti apa dan hasil rapat kita hari ini seperti apa? Kita pertama bukan rapat ya, konfirmasi masalah berita saudara yang keluar di dalam berita online. Nah, dan ini sudah kita juga konfirmasi sama beliau. Apa nanti disampaikan oleh beliau bahwa beliau itu merasa tidak benar itu. Karena beliau adalah berada di Bengkulu. Tanggal 8 sampai tanggal 11 beliau ada di Bengkulu. Nanti untuk selanjutnya silakan nanti tanya sama beliau. Dan ada ketua fraksi beliau. Dan ada pengacara dia. Ketua, itu kan menurut pernyataan dari beliau kan memang dia tidak melakukannya. Nah, lalu langkah kita seperti apa dari BK sendiri? Apakah cukup sampai sini atau seperti nanti apa? Pak Sadimin yang mengatakan, karena sudah kita tanyakan semua, nanti kita sampaikan kepada pimpinan. Kalau untuk selanjutnya nanti kita bicarakan dengan pimpinan atau ketua fraksi. Karena berhak adalah ketua fraksi untuk mengeluarkan itu dan kepada ketua dewan. Gitu loh, dalam tatip DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sebelum ke Pak Sadimin, tanggapan dari ketua fraksi dulu. Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah dikonfirmasi oleh teman-teman di BK sesuai dengan tatip itu tidak masuk, hanya baru 4 ketua BK beserta anggota 2 Pak Sadimin. Jadi mungkin ini kalau sudah sampaikan ketua tadi, ketua BK, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sadimin tentang informasi-informasi yang berkembang selama ini. Jadi selanjutnya silahkan aja, karena yang lebih paham, lebih detail itu Pak Sadimin. Langsung ke Pak Sadimin. Pak Sadimin melalui pengacara. Kalau memang itu kan kita harus diteruskan melalui proses hukum. Ya kita tunggu dulu. Kiranya ini terbukti benar, misalnya ini langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh fraksi? Saya kira jangan berbicara kiranya ya. Kita tunggu dulu prosesnya gitu. Ya kiranya. Kalau masalah sanksi partai itu sudah jelas dalam ADART. Kembali ke Badan Kehormatan, ini ketua, adakah langkah-langkah yang akan digunakan untuk dari Badan Kehormatan untuk membuktikan apa mau mendatangkan ahli Majika yang informatika itu untuk membuktikan ini keabsahan foto tersebut? Ya kita akan tunggu aja, karena Pak Sadimin ini akan menempuh jalur hukum. Ya. Kita buktikan, kalau memang dia nanti ada di dalam Pak Sadimin ini tetap kita tidak lanjuti. Jadi kalau kita nggak ada hak sebagai DPRD harus kayak gitu ya. Kita cuma memverifikasikan permasalahan. Nah kalau untuk nantinya yang masalah membuktikan itu adalah penegakan hukum. Nah penegakan hukum dia menempuh jaluran hukum. Apa yang dikatakan dia tadi bahwa dia tidak benar, dia akan melaporkan hal ini kepada penegakan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah kalau memang nanti ada, kita adakan juga lagi dia. Itu nanti di tingkat kita adalah, kalau bahasa ini ya, penyidik, kalau bahasa polisi ini. Kalau kita di dewan adalah kita tidak lanjutinya lagi, maka kita sampaikan kepada pimpinan bersama semua fraksi, lapor kepada fraksi Nasdem dan partainya, dan lapor kepada pimpinan dewan. Bagaimana nanti tindak lanjut dari fraksi Nasdem? Kalau kata Nasdem nanti ya oke begini, ya kami tidak bisa bicara apa-apa. Karena yang punya hak yang memakai adalah fraksi Partai Nasdem. Dan dia punya aturan ADART rumah tangga Partai Nasdem. Kita nggak boleh ikut campur di luar itu. Gitu loh. Jadi untuk sementara dari BK kita menunggu dari upaya Pak Sadimin gitu. Jadi ya, kita nunggu. Kita hanya menerima apa yang disampaikan oleh Pak Sadimin dan kuasa hukumnya gitu. Ya nanti kita menerima pernyataan. Kita pantau selalu. Kita pantau juga. Kalau memang ada penegakan hukumnya ini kita pantau juga. Karena begini, saya nggak tahu alamat perempuan itu, kan gitu. Dan saya nggak tahu tempat Pak Sadimin dan sebagainya. Nah kalau saya tahu perempuan itu ya kita kita panggil. Buat tim atau gimana nanti kalau memang dia? Ya nanti kita pelajari. Tunggu prosesnya dulu. Kita tunggu prosesnya. Hal ini juga nanti kita tunggu, kita pelajari permasalahan itu. Permasalahan itu nanti kita sampai kepada ketua fraksinya ataupun pada partainya, gitu, dan pimpinan dewan. Jadi langkah kita untuk sementara ini sampai di sini saja ya.
Iya, sementara waktu, tapi kita nggak tinggal diam gitu ya. Iya, iya. Kita nunggu proses ininya ya. Terkait dengan foto yang beredar itu benar Pak atau foto Anda atau bukan? Kalau menurut ini ya, gambar yang beredar itu bukan gambar saya yang jelas. Anda. Dan juga langsung aja saya tidak pernah namanya bawa cewek ke hotel mana itu nggak pernah, Bandar Lampung nggak pernah. Dan untuk selanjutnya itu informasi dari saya, keterangan dari saya nggak pernah melakukan perbuatan seperti itu, dan juga nggak pernah mengenal cewek yang saya bawa itu siapa, saya juga nggak ngerti. Jadi saya nggak bisa menunjukkan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke pengacara saya. Ya, itu kan berdasarkan dari pengakuan Bapak sendiri Iya. ya Pak ya. Iya. Lalu langkah kita ke depannya seperti apa Pak? Terima kasih. Pengacara Saya sebagai kuasa hukum dan mendampingi Pak Sadimin sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jawa Barat, langkah hukum akan kami pelajari sedetail mungkin nanti setelah aspek-aspek hukumnya akan kita pelajari. Mungkin apakah akan kita melakukan kepada penegak hukum yang lain ataupun penyidik. Tapi kami sebagai mewakili kepada prinsipal kami atau Pak Sadimin bahwa kami sangat menyayangkan pemberitaan tersebut, bahwa pemberitaan tersebut tanpa ada keterangan dari Pak Sadimin tersendiri. Sementara hak kami akan pelajari hak undang-undang seperti yang akan dilakukan, ada hak pribadi beliau, bahwa hal tersebut nanti akan kita pelajari secara hukum. Mungkin apakah keterangan langkah hukum itu berikutnya. Terkait dengan masalah foto tersebut, Pak, kan Pak Sadimin mengakui bahwa itu bukan foto Pak Saudara Sadimin sendiri. Dengan langkah apa Bapak sebagai pengacara ataupun Pak Sadimin membuktikan bahwa itu memang benar-benar bukan foto dia? Kami akan pelajari. Sementara informasi yang kita dapat dari Pak Sadimin bahwa menurut kami foto tersebut adalah hoax, pemberitaan yang tidak valid, pemberitaan yang tidak benar menurut kami. Dan kemudian kami akan pelajari siapa yang berbuat, kemudian dari mana pemberitaan tersebut, kemudian siapa yang bisa mempublikasikan, ada legal standing tidak yang mempublikasikan. Kalaupun tidak ada legal standing, kami mungkin akan menerapkan sesuai aturan yang berlaku. Kalaupun tidak ada legal standing, tentunya kami bicara undang-undang IT. Kalau legal standing, ada kemudian tahapan-tahapan kita akan melakukan apakah klarifikasi, penjelasan kepada hak publik, kepada legal standing daripada media elektronik ataupun media cetak. Demikian. Untuk nama Bapak sendiri siapa, Pak? Saya Yosef Arnoli, kebetulan kami dari organisasi bantuan hukum yang berada di Tulang Barat. Berarti ada kemungkinan kita akan melaporkan ke pihak yang berwajib ya Pak? Siap, kami akan lapor setelah cukup bukti. Sementara ini kan baru data media cetak, kemudian media elektronik, tapi kami belum pelajari sedetail mungkin. Sementara ini bahwa itu bukan foto Pak Sadimin, kita melihat standarnya dari mana Pak? Kita mengatakan bukan foto kasih karena kami tidak pernah melakukan itu. Tentunya kalau aspek hukum, untuk keperluan hukum tentu ada lembaga-lembaga tertentu yang bisa mengatakan itu foto itu valid atau tidak. Tapi bagi kami tidak pernah melakukan itu. Berarti sejauh ini hanya berdasarkan pengakuan ya Pak? Sementara kami tidak pernah melakukan itu, pengakuan kami bahwa kami tidak melakukan pada tanggal yang ada dimaksud. Seperti 8 tahun sebelum, pada saat itu Pak Sadimin ada di Bengkulu Utara, yaitu Kecamatan Ketaun. Nah sementara informasi benar dan tidak yang kita dapat, katanya kejadian tersebut ada di Bandar Lampung. Dalam rangka apa ke Bengkulu Utara ini? Ya tentunya masalah pribadi, kepentingannya apakah bisnis, ya tentunya ada hal-hal yang pribadi, bukan dinas. Artinya foto sur yang beredar ini dianggap editan Pak ya? Kami tidak mengatakan editan, menurut kami itu adalah hoax. Oke. Jadi Foto tersebut tersebar itu narasumbernya akan dicari nggak? Kami akan menggunakan hukum itu, mencari itu adalah hak penegak hukum kalau kami sudah melaporkan nanti. Tapi tentunya kami juga akan mempelajari sedetail mungkin aspek-aspek hukumnya yang akan kami pelajari. Tentunya kami akan bersikap melawan terhadap ini dengan perlawanan hukum. Nah, kalau misalkan ini Pak ya, kalau misalkan foto ini memang benar-benar fotonya Pak Sadimin, apa langkah-langkah yang harus diinikan? Kata benar-benar Ya. tentunya ada aspek siapa yang bicara benar-benar, tapi kami tidak pernah melakukan itu. Ya ini andai kata benar gitu. Ada kata benar, aspek hukum kita terapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita Siap siap, gitu ya. dan kami juga siap segala sesuatu konsekuensi hukumnya. Jika itu benar, tentu kebenaran itu di mana, letaknya TKP-nya dulu, kejadian perkara di mana, kami akan lihat.
Demikian. Jadi waktu tanggal-tanggal itu Pak Sadimin memang bukan di Bandar Lampung gitu ya? Bukan Bandar Lampung. Jadi di mana itu? Saya di Bengkulu, di Ketaun. Di Ketaung, Iya. kecamatan Ketaun, Kabupaten Lebong. Desa? Pemetaan dari Rejang Lebong. desa. Nah, desanya yang kurang paham tempat batubara. Jadi saya jelaskan lagi, keperluan beliau sana survei Survei tentang batubara. tambang batubara. Kecamatan Ketaun dengan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Lampung Bengkulu Utara itu adalah perbatasan. Saya tanya tadi, di mana Anda? Di Sebayur kah atau di Sebayur? Desanya Sebayur. Nah, Ya, kalau ingat desa saya. Sebayur berarti Sebayur. perbatasan Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong. Daerah persengketaan, kami paham. Demikian. Terima kasih.